Di Kota Malang ada Gua Keramat. Cakep. Gua itu dekat rumah Pak Jamal. Cakep. Selamat datang hadirin yang terhormat. Semoga senantiasa diberi rahmat. Serta yang kami hormati Bapak Ibu peserta pertemuan pelatihan calon produsen dan produsen benih perkebunan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmat Allah yang telah memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul pada acara sore hari ini. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur, saudara narasumber yang sore hari ini sedianya hadir namun masih belum hadir, mungkin nanti malam ya. Kemudian saudara Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pengawasan, Kepala Seksi Sertifikasi, dan segenap peserta pelatihan produsen dan calon produsen perkebunan Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengawali pertemuan kita pada sore hari ini, marilah bersama-sama kita panjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang memberikan kita kesehatan, nikmat hidup yang pada sore hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di sini sehingga kita nanti bersama Bapak Kepala Dinas akan membuka acara ini, sehingga pertemuan ini saya berharap nanti bisa lancar sampai pada purna kegiatan ini. Bapak Kepala Dinas yang saya hormati, kegiatan ini dasar hukumnya adalah DPA Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur, nomor DPP DPA A.1.20.00.0001.2025. Tempat pelaksanaan kegiatan ini di Jensuit. Nanti kita akan melaksanakan kegiatan ini selama 2 hari, tanggal 21 sampai dengan tanggal 22 April 2025. Bapak Kepala Dinas yang kami hormati, maksud dan tujuan daripada pertemuan ini adalah satu, memberikan informasi kepada peserta terkait prosedur pengurusan perizinan sebagai produsen benih pada aplikasi OSS dan JOS. Nanti ada narasumber dari DPMPTSP Provinsi yang akan memberikan materi terkait dengan itu. Karena kemarin kita juga sempat berkoordinasi rapat di sana terkait dengan sedikit perubahan-perubahan kaitan dengan perizinan. Ada beberapa perubahan di sana yang mungkin nanti akan dijelaskan detail oleh narasumber. Yang kedua, meningkatkan pemahaman peserta mengenai regulasi dan standar produksi benih perkebunan. Yang ketiga adalah mendorong peserta
untuk melaksanakan sertifikasi sebagai produsen benih yang sah. Yang keempat adalah memperkuat jaringan kerjasama antara calon produsen dan pemangku kepentingan di sektor perkebunan. Peserta pelatihan pada siang hari ini adalah berjumlah 100 orang, Bapak. Terdiri dari 60 calon produsen dan produsen benih, 30 petugas kabupaten yang membidangi perkebunan di 10 petugas UPT PSBB yang sekaligus sebagai panitia kegiatan ini. Materi dan narasumber nanti akan kita hadirkan di dalam kegiatan ini adalah terkait dengan perbenihan sektor perkebunan di Jawa Timur. Yang kedua adalah produksi dan sertifikasi benih perkebunan dari B2TP Surabaya di Mojokerto Jombang, nanti narasumbernya. Kemudian tiga adalah perizinan OSS RBA atau Online Single Submission Risk Based Approach, dan JOS dari JOS Jatim Online Single Submission dari DPRPTSB. Yang keempat adalah tata cara pengajuan sertifikasi melalui aplikasi yang sudah kami rilis, yaitu Siska Berkebun, yang sudah kami sampaikan aplikasi ini kepada masing-masing produsen. Namun di dalam pelaksanaan dalam tahun kemarin itu masih belum maksimal, sehingga nanti ada perubahan-perubahan yang sudah dibenahi oleh aplikator, sehingga nanti bisa disampaikan di dalam pertemuan ini, sehingga nanti di tahun ini atau di tahun berikutnya aplikasi ini sudah dilaksanakan, sehingga tidak kemudian nanti ketika calon-calon produsen ini mengajukan permohonan melalui surat atau WA sudah musim lagi, gitu ya. Nah, teman-teman saya tekankan, semua penanggung jawab kaitan permohonan atau perizinan, permohonan sertifikasi itu jangan diterima ketika minta permohonan melalui WA. Semuanya melalui aplikasi ini. Prosesnya mulai dari permohonan sampai dengan pembuatan label ada di aplikasi ini. Karena ini adalah penggabungan dari dua aplikasi yang ada. Yang kemarin saya sempat ngomong-ngomong dengan bagian aset, bahwa aplikasi yang sudah tidak berfungsi itu nanti dihilangkan. Berarti demikian yang bisa kami sampaikan, kami laporkan kepada Bapak Kepala Dinas pada acara ini, dengan berharap pertemuan ini bisa berjalan dengan lancar. Pada kesempatan dari ini kami mohon Bapak Kepala Dinas bisa memberikan pengarahan sekaligus membuka acara pada sore hari ini. Itu yang bisa kami sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sekalian. Yang saya hormati para WP pengawasan dan sertifikasi benih perkebunan ini. Dan kami hormati saudara narasumber dari DPRPTSB Provinsi Jawa Timur, dari PPTP Surabaya di Mojokerto, dan penyedia jasa CV Skymas juga. Belum ada semua ya? Belum. Tidak apa-apa, karena harusnya saya itu malam nanti Pak, tapi saya minta wajib kalau bisa sore ini, karena biar saya bisa ngurus ke boyok Pak. Saya itu kemarin dari Jakarta itu saya masuk rumah itu jam 12 lebih sedikit karena usaha delay. Dan saya hormati tentu saja dan support tata usaha dan seksi lingkup UPT perkebunan, dan tentunya juga para peserta pelatihan calon produsen dan produsen benih di Jawa Timur, serta Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Jadi memang ada dua Pak ya, calon penangkar benih dan penangkar benih. Iya benar ya. Yang calon ini mestinya akan menjadi penangkar benih, atau cuma mau coba-coba, jangan Pak ya. Ini bisnis sangat menguntungkan karena kita ingin mendorong bahwa seluruh benih yang digunakan di Jawa Timur itu bersertifikat, dan itu apa? Kita dengan sertifikat dari BPSB.
PSBB. Saya tuh maaf salah apa di pertanyaan tahunya pertanyaan BPSB. PSBB. Sama lah Pak intinya. Satu lomba masalah di pertanyaan 32 tahun Bapak yang harus geser ke perkebunan yang hampir mau pensiun itu digeser. Nggak apa-apa, tapi ilmunya masih sama. Hanya saya mempelajari hal baru. Bapak sekalian yang berbahagia, mengawali pertemuan ini mari kita panjatkan syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan, keselamatan sehingga kita sore ini bisa bertemu, berkumpul dalam rangka pelatihan calon produsen dan produsen benih perkebunan di tahun 2020. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, perkebunan merupakan salah satu sektor strategis dalam perekonomian nasional yang berkontribusi pada ketahanan pangan, peningkatan ekspor serta kesejahteraan petani. Salah satu faktor utama dalam keberhasilan budaya tanaman perkebunan adalah penggunaan penunggul yang berkualitas. Dalam industri benih terdapat dua kategori utama, yaitu calon produsen benih dan produsen benih. Keduanya memiliki peran penting dalam menjadikan benih berkualitas bagi petani. Hal ini dikarenakan untuk menjamin ketersediaan benih berkualitas, sehingga diperlukan produsen benih yang kompeten dan memahami teknik produksi, sertifikasi, serta pemasaran benih perkebunan. Ini Pak, kenapa saya mengizinkan Pak Joni melakukan pertemuan terhadap Bapak Ibu sekalian. Mungkin Bapak Ibu juga ingat, katanya efisiensi kok masih diubah. Ya, karena memang Pak Joni masih punya sisa kegiatan yang cukup urgent, yaitu mengumpulkan Bapak Ibu. Saya yakin kalau Bapak saya Zoom, saya nggak hadir. Misalnya Pak Joni menjalankan pertemuan melalui Zoom, Zoom-nya karena ada anggaran, mesti yang hadir itu kalau tidak diwakilkan, yang nggak hadir, kalau toh hadir dipateni. Zoom itu kan bisa dimatikan, Pak. Jadi ngurumok dari kau padahal nggak ngurumok. Karena saya ngelakoni banget. Yang namanya libur itu sekarang dapat kewajiban mengawal padi koko. Setiap hari dengan pusat Zoom, Pak. Setiap hari. Tidak ada libur. Yang kemarin katanya lebaran itu kan yang kasih lebaran berapa hari, habis itu Zoom. Jadi libur-libur Zoom. Hari kemarin 3 hari libur, ini kita tidak libur Zoom. Jadi yang ngalami itu bidang tanaman tahunan, karena penanggung jawabnya tanaman. Itu Zoom terus. Untuk ngakal itu apa? Karena capek ya ditutup, Pak. Kita tiduran, dia terus tiduran tenaga. Sehingga tidak efektif. Materi yang diberikan tidak ditangkap secara jelas. Apalagi ini kaitannya dengan bagaimana jenengan menjadi produsen benih. Bagaimana yang sudah menjadi produsen itu bisa menerapkan kaidah-kaidah perkebunan dengan tepat. Karena banyak teman-teman itu yang, mohon maaf, kalau yang ada di sini kan mesti penangkap benih yang baik-baik semua loh. Ada sih nggak baik itu Pak. Ya. Tapi nggak di sini Pak. Nggak di sini ya. Ada di luar sana. Baik-baik semua. Buktinya jadi yang mau datang itu orang baik Pak. Baik Pak. Kalau orang nggak baik Pak, kalau datang itu pada kamu Pak. Itu mesti diceramai, buat gaya aturan, gitu kan. Tapi kalau orang baik datang ke sini justru pengen tahu aturan apa yang harus dilakukan. Karena nanti kejadiannya nggak sekarang, Pak. Nanti kasihan petani kita yang sudah capek-capek. Kalau pertanian sisa benih padi gitu ya, mereka dibutuhkan benih paling 1 kali musim panen kan 3 bulan 4 bulan selesai. Coba bayangkan dengan itu nanam yang namanya coklat, yang namanya kopi, yang namanya kelapa. Nanggulnya bertahun-tahun moro-moro wis gede, wis dipikirannya pun es panen, arep tuku mobil dan gak uang. Gimana perasaan jenengan? Sebagai produsen loh, gak ngesakne loh, petani itu sudah memelihara setiap hari dipupuk di rumah. Itu yang saya tekankan ke teman-teman tenaga. Jenengan tuh punya
tugas mulia. Selain jenengan berusaha untuk mendapatkan keuntungan, jenengan punya tugas mulia membantu petani kita agar bisa berproduksi dengan baik, yang kelanjutannya petani mampu mendapatkan penghasilan yang baik. Tugas ini ada di pundak jenengan. Saya kan ngawal, Pak. Teman-teman kita tuh ngawal, tapi tugas sebenarnya ada di jenengan. Dan sekarang masih banyak beredar benih-benih tanpa sertifikat. Tadi pagi aja saya barusan ke Trenggalek. Ini ada yang dari Trenggalek. Penangkar, petugas juga nih. Ada petugasnya. Nah, artinya gini, ada program bagus, Pak. Pak Kadis tadi cerita Pak Kadis Trenggalek. Orang bukan termasuk masa Trenggalek. Trenggalek ada yang datang. Nah, di Trenggalek. Ada kayak apa namanya, gerobokan atau gerakan ya, gerobokan untuk taman kagok. Istilahnya apa satu Pak? Jadi ada di sana itu entah seorang kelompok tani, entah penangkar, apa saya lupa tadi ceritanya. Dia tuh mengadakan gerakan karena tanaman coklat di sana itu sudah berumur tua, itu dirumahkan dengan cara Pak dia mendatangi difasilitasi sambung pucuk. Nah, yang jadi masalah interestnya dari mana? Itu yang saya tanyakan. Maksudnya baik, cuma interestnya. Saya hanya pesan, tolong ini karena ada Trenggalek, tadi saya sematkan ke Bu Sasti sama Pak Kadis. Gerakannya bagus, cuman yang harus diperbaiki interestnya harusnya diambil dari pohon hijau yang sudah teridentifikasi, sehingga perbaikan ini benar-benar menyeluruh dan sekaligus memperbaiki kualitas. Arahnya ke sana. Programnya bagus. Saya sampaikan tadi ke Pak Kadis dan saya, kalau tidak punya anggaran Pak, nanti kalau tahun depan masih ada gerakan itu, kita anggarkan Pak Joni itu melalui entah ke bidang, entah ke, kalau sini nggak bisa ya ke bidang. Jadi pengadaan interest diberikan ke masyarakat yang mau sama pucuk. Itu program Pak. Karena apa? Kalau petani diminta bongkar tanamannya, rasanya berat. Itu kemarin Pak Joni lapor saya, Pak nggak bisa Pak, betahnya ini sudah dibongkar, saya nggak bisa maju. Dalam hati kecil saya, alhamdulillah siapa nama. Jadi jenengan kalau dari penangkap jangan takut Pak, serius. Jadi saya ngomong gini karena ya ada teman-teman jenengan itu yang sesama penangkap saling sikut, saling cadu. Enggak, jangan Pak. Itu menyusahkan jenengan, teman jenengan, dan juga dinas. Kenapa saya bilang gitu? Kalau jenengan nyadu teman jenengan, jelas teman jenengan itu lagi kerja dengan kita. Sing jenengan maksudnya nyadu koncolnya, nyadu aku juga. Gitu. Jadi sudah menyakiti orang yang nggak salah apa-apa. Wong sing nggak salah apa-apa, melu-melu persoalan itu. Jadi bekerjalah. Silahkan melakukan usaha perbenihan dengan baik dan menjadi sukses semua dengan cara yang baik. Jangan mematikan usaha temannya. Kalau jenengan nggak percaya, di pasar itu loh Pak, yang jual itu ratusan ribuan, tapi rezekinya kan masing-masing. Sebelah itu Lombok, sebelah juga Lombok, sebelah juga Lombok. Tapi payungnya kan dewe-dewe. Percaya itu harus diatur rezeki itu. Jadi jenengan kesini itu menimba ilmu, tapi penerapannya harus dilakukan dengan baik, gak usah udur-uduran. Semua sudah diatur. Jadi kalau melihat penangkar itu kok sukses, jangan diiringi, dicontoh. Kenapa dia sukses? Oh, karena kesuksesannya itu karena dia menerapkan seluruh proses. Terus kuncinya orang usaha itu jangan diem, promosi, dekat-dekat dengan petani yang lain. Jadi kalau jenengan jadi penangkar benih di Kabupaten A, hanya ngutek di Kabupaten A, yuk berapa sih luasan satu kabupaten itu? Ya oleh cuma segitu. Tapi jenengan main-main ke ini forum ini menjadikan forum, jenengan kenal dengan penangkar, saling bertukar informasi. BE nanti setelah pulang, kalau perlu dibuat WA grup Pak Tugimin
ketemu Pak Sunarto, Pak setelah forum ini, Pak jenengan punya benih ini, karena di sana ada kebutuhan, jalin komunikasi. Jadi intinya pertemuan itu di sini itu Pak kuncinya. Selain menimba ini, jenengan kita buka, saling membuka rekan bisnis yang berbahagia dalam rangka meningkatkan nilai tambah produk tanam perkebunan. Strategi yang dilakukan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur adalah dengan meningkatkan pertumbuhan produksi dan produktivitas serta nilai tambah perkebunan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50 Tahun 2015 tentang produksi, sertifikasi, peredaran dan pengawasan benih tanaman perkebunan. Pada pasal 13 yang menyatakan bahwa usaha produksi benih tanaman perkebunan wajib memiliki usaha izin perkebunan. Ini Pak, kuncinya di sini. Jenengan harus punya izin usaha. Nah, tadi disampaikan Pak Joni bahwa nanti akan ada teman kita dari DPMPTSP. Misalnya Pak, saya itu enggak pokoknya dinas pelayanan satu pintu itu Pak. Itu yang akan mengajari jenengan caranya daftar jadi penangkar benih itu seperti apa. Semua by online. Bahkan Pak Joni tadi menyampaikan di perkebunan sudah ada sistem untuk mendaftarkan sertifikat. Ya, kenapa ini penting? Kalau semua dilakukan by online, itu semua tercatat dan terdeteksi. Panjang lebar dan sama Pak Joni saya diberi kewenangan untuk membuka acara ini secara resmi. Makanya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara pelatihan calon produsen dan produsen benih perkebunan tahun 2025 secara resmi dibuka dan dimulai. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kita semua untuk mewujudkan Jawa Timur lebih sejahtera, berkeadilan, mandiri, berdaya saing dan berkah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Gadis, Bapak Kepala UGT dan teman-teman atas waktunya yang diberikan kepada saya. Sebelum melanjutkan kegiatan pelatihan produsen benih perkebunan calon produsen, marilah kita berdoa menunjukkan kepala seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar pelatihan ini mendapat manfaat dan ilmu pengetahuan untuk kita semua. Allah hadiniya ila hajati hajatina. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuqaddiruna biha asma ghayr min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Ya Allah, ya Rahman, limpahkanlah rahmat bagi kami agar pertumbuhan perkebunan, baik itu benih perkebunan untuk produsen dan calon produsen, agar pertumbuhan benih di seluruh Jawa Timur tumbuh bermanfaat, rezeki dan barokah. Allahumma yassir yassir ya mudabbir tadbir ya musahhil sahil sahil alaina kulla ashir bijahil bashir nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.